Insyaallah mungkin kita ngaos surat Luqman ayat 22. Nih satu ayat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya'i wal mursalin Muhammadin ibni Abdillah salawatullahi alaihi wa aslamu taslim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ing dalu punika sumangga kita sami tansah ngujaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karana pitulunganipun Allah kita saged sami nindakaken salat Isya berjamaah ingkang dipun lajengaken kita sami ngaos kangge nambahi iman saha takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ngaos kita ing dalu punika kita sami saged meraih ilmu ingkang bermanfaat, ingkang saged menambah bekal, menambah inggih punika beratipun timbangan amal kesainan kula panjenengan sami. Allahumma amin. Salam salawat tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Bapak Ibu, ing mriki tentu kawula mboten nerusaken kajian rutin ingkang dipun aturaken kaliyan Ustaz Abu Yusuf, ananging kawula nggih istilahipun kagem melengkapi utawi sekilas kita ningali ayat yang lain wonten surat Luqman ayat 22 nggih. Insyaallah kita biasanya pun dipun wasrum ini baca dulu ya. Nggih, monggo dipun bika mushaf utawi HP ini pun dipun pirsani surah Luqman ayat 22 nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. ومن يسلم وجهه إلى الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن
niku wajhahu ada mad tabi'i bertemu hamzah, dibaca panjang, dibaca panjang sampai 5 harokat. Kita ulangi malih. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Baik. Satu ayat aja nggih. Ingkang ngersakaken maos terjemahanipun monggo sinten? Nggih, jazakallahu khair. Kita lihat terjemah perkata nggih. Waman dan man siapa? Yuslim menyerahkan, ya, memasrahkan wajhahu wajahnya, menyerahkan wajah. Jadi wajah mewakili tubuh, wajah mewakili jasmani. Ilallah kepada Allah. Wa huwa muhsin dan dia dalam keadaan muhsin, dalam keadaan berbuat ihsan. Ketika ada barang siapa, itu berarti jumlah syarat, ya, barang siapa, seperti ucapan barang siapa makan maka dia kenyang, ya. Barang siapa menanam maka dia memetik, kan gitu. Nah, barang siapa menserahkan, memasrahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia itu berbuat ihsan, maka ada jawabnya. Akibatipun apa? Jawabanipun faqad, maka sungguh, maka benar-benar istamsaka. Istamsaka dari kata masaka, memegang, berpegang, ya. Istamsaka berpegangan dengan kuat. Istamsaka bil dengan al-urwah. Urwah menika tali, ya. Al-urwah habl, tali. Al-wusqa dari kata wasiqun, yang sangat kuat, tali yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aqibatul umur, yakni akibah itu, akib itu kan di paling akhir,
Akib itu paling akhir, sehingga perkara-perkara terakhir, ya, akibat-akibat yang terakhir bisa dimanakan begitu, atau kesudahan semua urusan, berakhiripun sedaya urusan itu hanya kepada Allah, ya, kesudahan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadabburi ayat kalilikur menika, tentunipun masih wonten kaitanipun kalian ayat saderengipun ingkang ngendikaken perkaranipun tiang-tiang ingkang dipun ajak dumateng wahyunipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ananging boten purun kanthi dalihipun bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, ingkang dalihipun tidak mau, kami hanya ingin ikut apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, atau bukankah syaitan itu mengajak mereka kepada neraka yang menyala-nyala? Ajeng Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika wonten ayat 22 surat Luqman. Kados kalau wau bilih man itu syarat, syarat tiang ingkang yuslim menika berserah, menyerahkan kados wonten firmanipun ingkang sanes wa ufawwidhu amri ilallah, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Mirip dengan tawakal, menyerahkan. Wajhahu, maksudipun menyerahkan wajah menika menghadap kepada Allah. Aqbala ala Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirini pun menghadap dumateng Allah. Lan diri manusia menika terdiri dari dua, jasmani dan rohani. Sehingga nalika menghadapkan wajah dumateng Allah menika menghadapkan dirinya dengan jasmani ini pun lan ugi rohani ini pun, menyerahkan jasmani dan rohani kepada Allah. Amargi yuslim wajhahu menika mewakili diri manusia tersebut, ingkang manusia menika otomatis melebet jasmani dan rohani. Berarti yuslim wajhahu ilallah, aqbala ilallah biqalbihi wa qalbihi, menghadap kepada Allah dengan hati dan raga. Sehingga ketika hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boten satu bagian kan ya, boten badan ini pun tok, kan kedah rohani ugi, lan ugi boten rohani tapi ugi ragane pun. Terus sedaya
menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Terus at-taslim menika at-tauhid. Lajeng wa huwa muhsin. Wa huwa muhsin. Kita sampun insyaallah sampun mempelajari tentang al-Islam, al-iman, al-ihsan. Gitu. Dan orang muhsin menika derajatipun tengah napa awal napa inggil piyambak? Inggil piyambak. Wa huwa muhsin. Dia adalah orang yang berbuat ihsan. Tentunipun berarti kita wangsulaken dumateng makna ihsan. Ketika dia menghadapkan diri ini pun dumateng Allah Subhanahu wa taala, dia itu muhsin. Beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak sampai kepada seakan-akan dia melihat Allah, dia yakin pasti Allah melihat kepada dia. Terus dia yakin bila Allah Subhanahu wa taala mirsani nalika piyambakipun berdiri salat, nalikanipun piyambakipun membaca Al-Qur'an, nalika piyambakipun berzikir, berdoa, dia yakin Allah melihat. Terus dia ingkang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lajeng piyambakipun ihsan. Wonten salebetipun ibadah. Bahkan ihsan ugi berkaitan kepada boten namung ihsan kepada Allah, bahkan hamba itu ihsan kepada hamba-hamba yang lain, berbuat ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna ihsan menika berarti luas. Makna ihsan ingkang dipun sebutaken wonten hadis ingkang kalau wau an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menika al-ihsan. Dan ihsan menika menunjukkan kondisi hamba itu, keadaan dirinya. Kondisi ini pun hamba ingkang beribadah menika saestu wonten salebetipun al-ihsan. Wonten salebetipun ihsan. Bila tiyang ingkang muhsin menika berarti otomatis dia mukmin dan dia muslim. Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin sudah pasti dia muslim. Karena itu derajat muslim, mukmin dan muhsin. Ada al-Islam, al-iman, al-ihsan. Mukmin inggih menika tiyang ingkang sampun merasuk dan sudah merasakan ibadah itu bukan beban. Ibadah itu bukan beban. Ibadah itu amargi ibadah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan ibadah itu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah. Allah menjanjikan surga, menjanjikan pahala, menjanjikan mahabbah, kecintaan. Sehingga tiang iman tidak merasakan ibadah itu sebagai beban. Kados Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah.
dijadikan salat itu sebagai penyejuk pandanganku, sebagai penyejuk, tidak ada beban ya. Jadi nikmat. Baru sampai nanti derajat muhsin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah, utawi dia pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ihsan menika ugi isyarat bila tiyang ingkang beribadah menika ketika dia disebut ihsan ada dua pondasi al-ikhlas wal mutaba'ah. Menika kondisi tiyang ingkang ihsan wonten salebetipun ibadah kedah ikhlas lan mutaba'ah. Mutaba'ah menika mengikuti napa ingkang dipun tindakaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia berdiri salat, dia ikhlas dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia membaca Quran, dia juga ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amargi sedaya ibadah menika pasti Kanjeng Rasul sampun maringi contohipun. Mustahil menawi ibadah ingkang nyelakaken dumateng Allah Kanjeng Nabi nggak boten maringi contoh niku mustahil. Wong Nabi piyambake ingkang ngendika ketika menjelang wafatipun mempersaksikan kepada seluruh sahabat yang hadir di haji wada, meminta persaksian, bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian semua apa-apa yang mendekatkan kamu kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka? Sedaya sahabat sudah menyaksikan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, sudah kau tunaikan risalah amanah dengan sebenar-benarnya. Sehingga boten wonten malih ingkang disembunyikan, ditinggalaken, ditipun tilaraken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menika, jadi waman yuslim wajhahu, dia ingkang beribadah kepada Allah ibadah napa kemawon menika kedah dua, jasmani dan rohani. Dia sertakan, dia hadirkan, piyambakipun persembahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng piyambakipun ihsan dalam beribadah itu, dia ihsan, ikhlas, terus berlatih dan mengobati ikhlas, mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menawi sampun mekaten janjinipun Allah, faqadistamsak. Ketika sudah seperti itu hamba benar-benar dia telah berpegangan dengan tali yang sangat kuat. Ingkang dipun sebut wonten surah Ali Imran, faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Al-Baqarah setelah ayat kursi. Lang fisama laha, lang fisama laha, tali yang sangat kokoh, ditekankan lagi, dikuatkan kalian Allah, yang tidak akan putus, yang tidak akan putus di dunia dan di akhirat. Lang fisama laha, dia berpegang kepada tali yang sangat kokoh. Al-urwah iki menika al-awsaq alladzi la yukhafu inqita'uhu, tali yang paling kuat yang tidak akan dikhawatirkan putus. Kalau kita berpegang dengan tali di dunia, ya barangkali bisa putus.
saged pedhot. Tapi ini tali yang sangat kokoh. Tali inggih menika antawisipun hamba dengan Allah yang telah memasrahkan diri ini pun kepada Allah, telah istislam kepada Allah, dan itulah makna Islam, al-istislamu lillah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-urwatul wusqa al-urwah allati hiya awsaqu syai'in wala raiba anna man aslama wajhahu ila Allah wa huwa muhsin fa innahu sayanju min kulli makruhin wa yafuzu bi kulli matlubin. Penerangaken tali yang paling kuat, yang tidak ragu lagi bahwa siapa yang berserah diri, mempersembahkan, menserahkan dirinya kepada Allah, sedang dia dalam keadaan muhsin, maka niscaya dia akan selamat, dihindarkan dari semua yang dibenci, dan dia akan sukses mendapatkan setiap yang dia inginkan. Ketika hamba itu berserah diri kepada Allah, bertauhid, dia akan diselamatkan ke dalam surga bi'idznillah, nasallahu jannah. Maka dia akan selamat dari semua yang tidak disukai, dihindarkan, jauh dari segala mara bahaya, segala kesulitan, segala yang mengecewakan, segala yang menyakitkan. Dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Sedaya yang dipun kersakaken dipun paringaken Allah, lahum ma yasyaun, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Li'anna hadha huwa tariqul amsal alladhi yusilu ila Allah, karena inilah jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tali yang sangat kuat inilah yang akan menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados ngendikanipun Allah wonten surah Al-Baqarah, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang mengingkari sembahan selain Allah, dia beriman kepada Allah dan mengingkari sembahan selain Allah, sama dengan ini, wa may yuslim wajhahu ila Allah. Ini semakna, hanya dengan kalimat berbeda. Kalimatnya pun benten tapi intine pun sami, kandungan ruhipun. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Dan seorang itu di dunia itu pun kuat kalau ada sandaran, gitu. Yang menika wonten donya nembe wonten hal ingkang berat, kan kalau dia kuat kalau ada yang jadi sandaran, gitu. Entah itu saudara, entah itu tetangga, entah itu apa yang dimiliki lah. Kalau dia sedang mendapatkan mara bahaya ataupun sesuatu yang menghimpit, kalau ada yang masih ada disandari, mungkin akan terobati. Sementara lagi wonten akhirat perlu sandaran yang lebih lagi, lebih kuat lagi. Perlu kita ada yang disandari, yang kita berserah diri. Tentunya pun dengan cara wonten gesang kita dengan memasrahkan diri kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat menika dengan kalimat wa ilallahi aqibatul umur. Jadi kesudahan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Bukan yang lain.
entah itu dari perintah ataupun larangan, ganjaran atau azab, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dikembalikan urusan itu kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang berserah diri kepada Allah. Akan ditunaikan dengan sempurna kepada orang yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah juga akan memberikan sanksi kepada mereka yang ngeyel, mereka yang tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pengennya yang lain. Ya. Dia tidak mau berserah diri kepada Allah, pengen yang lain. Pengen yang lain. Entah itu apa yang disukainya, yang menjadi syahwatnya, yang menjadi keinginannya, ya. Wa ilallahi aqibatul umur, yakni Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat terakhir, karena Allah Subhanahu wa taala yang nanti menjadi hakim di dunia dan di akhirat, dan akan nampak jelas di akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang paling bijaksana? Ahkamil hakimin. Sehingga ilallahi aqibatul umur, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lagi bisa ikut campur, tidak ada yang bisa menghukumi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh memerintah kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyuruh, melarang, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa menolak madarat, azab kecuali Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Semua kembali kepada Allah urusan. Urusan apapun di akhirat semua kembali kepada Allah, ya. Dan tidak ada urusan-urusan di hari kiamat kecuali urusan itu adalah urusan-urusan tentang perhitungan amal dan ganjaran, ya. Karena yang cuma adanya hanya perhitungan amal dan pembalasan amal. Tidak lagi ada amalan, sudah putus, ya. Yang ada hanya perhitungan dan balasan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua kembali kepada Allah. Wa ilallahi aqibatul umur. Sehingga Bapak Ibu, ketika Allah itu tempat kembalinya semua perkara, ini juga sebagai motivasi kepada hamba-hamba Allah yang sudah berserah diri kepada Allah. Ketika urusan nanti itu semua kepada Allah kembalinya, sehingga dia itu tidak akan kecewa. Gak mungkin kecewa dia, karena Allah itu kan sudah berjanji dan janjinya benar. Dia yakin, sehingga ketika dia sudah berserah diri itu, dia yakin gak mungkin kecewa, gak mungkin celaka juga. Dia gak akan kecewa dan gak akan celaka, karena dia telah betul-betul menyerahkan diri kepada zat yang maha kuat, ya. Sehingga ketika semua kesudahan itu kembali kepada Allah, dia tidak akan kecewa. Bahkan di dunia dia berada dalam keyakinan bahwa Allah itu akan memberikan kecukupan, akan memberikan taufik, akan memberikan pertolongan, akan memberikan kemudahan
memberikan jalan-jalan keluar dari urusan-urusan yang dia hadapi. Maka kesimpulan dari ayat ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat tentu berisi tauhid, ya, jelas ini ayat mengajarkan kepada kita agungnya tauhid, agungnya menserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados ini firmanipun Allah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Seperti ugi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Seperti ugi firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu kami memohon pertolongan, berserah diri, memasrahkan diri semua kepada Allah. Hanya kepada Allah minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Sini ayat berisi tauhid yang murni, agar membersihkan jiwa raga dari bertawakal selain Allah, dari berserah diri kepada selain Allah, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya nomor kali Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang memiliki langit bumi, perbendaharaan langit bumi, dan Dialah yang memiliki, yang menguasai, mengatur urusan baik di dunia maupun di akhirat. Walillahi aqibatul umur. Dan kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Dan tidak ada balasan orang yang berbuat ihsan kecuali dia akan mendapatkan ihsan. Ihsan dari Allah. Ketika hamba itu berbuat muhsin di dunia, maka dia akan mendapatkan ihsannya Allah di akhirat. Dan ihsannya Allah di akhirat itu sangatlah agung, sangatlah besar. Karena yang di dunia ini baru 1%-nya saja dari 100 karunia Allah yang Allah sediakan di akhirat. Sehingga dengan ayat wa ilallahi aqibatul umur, fa insyaallah biidznillah akan memberikan maringi dumateng kita keyakinan, kemantapan, kekokohan hati bilih urusan di akhir itu Allah yang memiliki, bukan raja, bukan presiden, bukan pemimpin, bukan kiai, bukan ustadz, bukan apapun, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menghukumi kecuali Allah. Hukumnya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membagi-bagi juga Allah. Karena pada hari kiamat Allah akan membagi, Allah juga akan membagi rahmatnya kepada manusia. Sebagaimana Allah di dunia membagi rahmatnya untuk seluruh alam jagat ini, manusia, binatang, makhluk hidup, semua hidup, bisa hidup karena rahmat Allah. Di akhirat pun Allah akan membagi rahmatnya, tapi rahmat ini khusus, rahmat yang khusus, tidak umum seperti ketika di dunia. Dan rahmat ini akan dibagi hanya untuk orang yang beriman, hanya untuk orang yang beriman.
disebutkan dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku itu seluas langit dan bumi, akan aku berikan, aku tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat ini khusus. Maka Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu rahmatnya di dunia. Ar-Rahim itu rahmat Allah khusus di hari kiamat untuk hamba-hambanya yang beriman. Dan yang terakhir Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari ayat wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin, kita sami terus berupaya, terus untuk berusaha, berikhtiar menempuh jalan yaitu istislamulillah. Dimanapun dan kapanpun manusia itu dilatih untuk istislamulillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah dia dalam keadaan kaya atau miskin, dia sebagai pejabat atau rakyat, dia sebagai orang yang yaitu sedang senang atau susah, dia tetap harus istislamulillah. Karena ini ayat umum, bukan hanya kalau kondisi susah, bukan kalau kondisi kena musibah, bukan. Kalau kena musibah baru kadang mau berserah diri kepada Allah, tapi kalau senang nggak mau. Ini kan itu karakter manusia, kadang kebanyakan begitu. Ingatnya sama Allah baru kalau kena musibah. Itu pun banyak juga yang kalau kena musibah juga nggak ingat sama Allah, juga tidak mau berserah diri kepada Allah. Ini kondisi yang paling parah. Kena musibah nggak ingat, senang apalagi, kan gitu ya. Ini kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisi manusia yang sudah akan rugi berlipat ganda. Kalau dia tidak berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada manusia yang banyak kelemahan, dia tidak akan mendapatkan yang dia inginkan. Karena orang yang menginginkan manusia itu akan banyak kecewa. Tapi kalau dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah kecewa. Nah, dia yakin Allah itu janjinya hak. Dan Allah sudah berjanji wa ilallahi aqibatul umur. Dan akibat yang baik itu memang hanya untuk orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Ya. Dan ini ciri khas orang yang bertakwa menika al istislamu lillah. Yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Nah, makaten Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadabbur singkat kita wonten surat Luqman ayat 22. Mugi-mugi kita sami pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Allahumma amin. Insyaallah kita cekapaken lan kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wasarrif qulubana ila ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.